Lu terlalu baik, Jer. Gak usah lah terlalu baik kayak gitu. Nama gue Gak usah lewat baik lah. Lu disebut. terlalu dewasa, gak usah lah sedewasa itu. Leo satu. Gak bisa, gue emosi. Hai guys, selamat datang di Zodiac X Zodiac, salah satu corner baru dari Inza Wizi, karena cerita ingin mendengar bagianmu. Gimana guys kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia ya guys. Kalau misalnya kalian belum bahagia hari ini, langsung aja kalau gitu ya. Aku bahagianya kalau nonton Inza Wizi. Oh, senang sekali. Jadi guys, Zodiac X Zodiac ini kita akan bahas mengenai suatu topik gitu. Biasanya memang lebih ke in relationship ya, tentang topik-topik mengenai sebuah hubungan. Tapi di sini kalau biasanya kita perkenalannya dengan nama, kita perkenalannya dengan zodiak dan dengan tanggal lahir nih guys. Jadi mungkin kalian tidak akan mengetahui nama-nama orang yang ada di sini, tapi mungkin kalian bisa melihat apakah memang betul nih ya ada energi-energi tertentu yang kalau misalkan dengan zodiak yang sama atau mungkin complement each other, itu mereka memang punya sebuah energi yang luar biasa. Jadi daripada penasaran, gue pengen langsung perkenalkan dulu aja ya. Jadi kita akan perkenalannya dengan tanggal lahir ya teman-teman yang ada di sini. Iya. So cool banget sih nih bapak yang satu ini ya. Ya, let's get it started. Oh, oke, let's get it started. Oke, jadi gue kenalin diri gue dulu sendiri aja. Perkenalkan, tanggal lahir saya 6 Agustus dan gue adalah seorang Leo. Silahkan selanjutnya. Hai, gue ulang tahunnya 26 Juli dan gue juga seorang Leo. Nama gue 22 Agustus dan gue Leo. Hai, kalau gue kapan gue? 25 Juli dan gue seorang Leo. So Leo Squad in here teman-teman. What's up Leo Squad? Jadi hari ini kita akan berbincang nih ya dengan para Leo di sini, dan hari ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai kriteria atau karakter apa yang dicari oleh laki-laki dari seorang perempuan. Menarik sekali. Kebetulan banget ya depan kita nih udah ada 2 orang cowok gitu kan ya. Mohon maaf, ibunya kenapa ya? Yeah. Oh iya. Ini jadi tiba-tiba suddenly langsung konten dewasa atau gimana gitu ya, bingung gue di sini. PG-13 cuy. PG-13. By the way, tapi sebelum kita mau bahas ini, gue pengen, ini kita sebenarnya lagi ada di mana ya? Kok tempatnya bagus banget nggak sih? My God, ini sangat luar biasa gitu ya. Di mana ini? Di mana ini? Apakah kita baru lompat? Karena kita semua di sini adalah Leo, jadi gue langsung sebut aja gue adalah Leo 1, yang ini Leo 2, Leo 3, Leo 4. Oke. Jadi mungkin Bapak Leo 4 paham betul dengan tempat ini. Boleh tahu Pak, ini tempatnya di mana ya? Bagus banget tempatnya. Saya juga kayaknya kenal. Mungkin Bapak Leo 3 bisa menjelaskan. Jadi saya dikasih tahu sama Leo 2. Marah ya. Ini sebenarnya gue lagi mau bantu promosi loh dari kafenya Bapak Leo 4, tapi Jangan. Gak usah. Jangan. Untuk Anda yang lagi nonton jangan datang ke sini. Jangan pernah datang ke Sanjuichi. Jangan. Keren. Kita zing, bro. Oh my God, sinerginya udah keluar ya. Zing with Z. Cringe Iya, abis. lanjut, apa itu Sanjuichi itu apa sih, bro? Iya, apa sih Sanjuichi? Coba dong, kasih tau dong. Sanjuichi adalah sebuah tempat di mana orang bisa menemukan kopi. Oh, tempat jualan kopi gitu ini. Coffee shop tepatnya. Oh, iya. Tempat jualan kopi. Ya pokoknya gitu deh guys. Oke. Tempatnya di mana? Di mana sih, bro? Iya, Di mana tempat Di mana hype dong? itu yang keren? Aku pengen ke situ. Aku pengen ngabisin uangku di situ. Aku tuh borju tapi aku nggak tahu tempatnya di mana. Bosan hidup profit mulu ya. To the moon. Jangan bahas udah ntar sedih. Oke, tadi tempatnya kita ada di mana ya tempatnya? Di planet bumi, tepatnya di Indonesia. Di Pulau Jawa, tepatnya di Banten, Tangerang, dan Palem Semi, Karawaci. Luar biasa guys. Langsung dicatat aja ya, Sanjuichi Coffee and Roastery. Bener gak sih? Betul. Jadi slogannya Coffee and Roastery. Emang gitu? Enggak, Coffee and Eatery. Oh sorry. Ulang. Kalau gitu guys, jangan lupa untuk datang di Sanjuichi Coffee and Eatery. Eatery ya guys ya. Eatery, yang guys. Roastery itu sebelah. sebelah yang ono guys, pokoknya yang ono dah. Yang kita Eatery. Iya, kita Eatery. Sorry. Parah aja. Gue yang punya podcast, gue mau promosi salah lagi.
Maaf ya, dimaafin lah ya sama Bapak Leo 4 ya tadi. Kami sama Leo maafkan. Asik. Oke. Saling memegang Leo. Saling memegang Leo. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk aja guys ke topik hari ini gitu ya. Kita akan bahas mengenai apa sih yang dicari laki-laki dari seorang perempuan nih guys. Nah, gue langsung bertanya aja kali ya sama yang memang sudah merasa laki-laki. Kalian laki-laki kan? Merasa laki-laki kan? Alhamdulillah. Sekarang masih laki-laki. Alhamdulillah saya maskulin. Sejauh ini ya. Nah, kalau misalkan menurut Bapak Leo 3 dan Bapak Leo 4 nih, apa sih yang dicari laki-laki dari seorang perempuan? Wih. Langsung to the point aja. Yang dicari laki-laki terhadap perempuan. Iya. Harus dipicu sih, kalau Leo 3 harus dipicu. Leo 4 dulu nih. Wah, bisa aja. Nah, serius. Bisa aja. Karena biasanya Leo 3 tuh pinter nemuin gap gitu. Cuma yang opening gak bisa. Oh gitu. Oh oke. Leo 4 langsung beban. Langsung terbebani ya Bapak Leo 4 ini ya. Memang begitu dia. Oke. Gimana Leo 4? Gimana? Jadi pertanyaan apa, Bro? Ya, apa yang dicari oleh lelaki terhadap perempuan menurut Leo 3 dan 4? Nah, jadi menurut lo apa, Bro? Jadi gini menurut gue. Gue benci sama lu semua. Gue tahu kok, Bro. Saya Leo 3 merasa yang dicari mewakili mungkin pada umumnya laki-laki. Yang dicari laki-laki terhadap perempuan pada umumnya sifat yang mau mendukung sih. Itu kayaknya paling penting deh dari segala aspek. Karena mungkin menurut Leo 3 laki-laki cenderung menjadi orang yang mengincar sesuatu atau memulai sesuatu atau bermimpi sesuatu gitu misalnya. Karena stereotipnya ada yang bilang stereotipnya yang cewek biasanya ngikutin cowok. Itu kan stereotip ya. Mau entah udah lampau atau zaman sekarang thank you Kartini gitu misalnya. Oke. Emansipasi wanita, Bro. Gue support. Ya gitu. Dan gue gak gini. Gue pengen dark dulu aja. Jadi ada stereotip yang bilang cewek misalnya kebanyakan ngikut aja nih atau pada umumnya begitu nih rata-rata nih. Jadi memang cowoknya yang mulai ya mungkin butuh banyak bantuan gitu. Gak ngomongin finansial deh, tapi mungkin mentally gitu. Support system tuh penting, Bro, menurut gue. Oh, wah deep banget ya, belum apa-apa ya. Betul lah. Albert Einstein 1945. Manhattan Project. Area 51. Gitu. Oke. Jadi justru butuhnya adalah orang yang bisa ini sendiri ya gitu ya. Bisa gimana, sorry? Bisa ini sendiri gimana, Bro? Ini sendiri itu gimana, Bro? Enggak, maksudnya kalau tadi kan dia bilangnya support. Kita kan support yang sebagai perempuan kan, tapi justru yang punya dream sendiri gitu istilahnya. Iya, jadi intinya ini nih saya pernah berbicara kepada teman saya atau beberapa subjek yang lain. Pernah ngomong gini, harusnya kalau pacaran itu teman makin banyak. Dari bodoh jadi pinter, lingkungannya sempit jadi luas, dari nggak mencintai diri sendiri jadi mencintai, dari nggak tahu apa-apa jadi tahu banyak, terus dari yang nol akhirnya jadi berapa, jadi hero. Ya gitu. Nggak berlaku buat laki aja, jadi buat perempuan juga harus begitu. Kan itu idealisnya, Bro. Ada juga yang ideal toxic relationship misalnya. Iya, Bro. Ya, menurut Leo 4 gimana? Menurut Leo 4 benar. Oke, menurut Bapak Leo 4 gimana? Kalau misalkan apa sih yang dicari laki-laki dari seorang perempuan? Balik lagi ya, itu tergantung standar laki-lakinya seperti apa. Asik, berarti standar Bapak Leo 4 apa? Pribadi nih ya, gue nggak menyamakan pandangan gue atau standar gue ke banyak laki-laki lain misalnya. Tapi kalau standar gue mungkin yang dicari dari perempuan itu satu benar yang dibilang sama si Leo 3 tadi, support system itu penting. Yang kedua itu adalah boleh bisa. Kalau pribadi itu ngelihat sosok seorang wanita itu pertama yang gue lihat itu fisik, nggak muluk lah ya, fisik. Yang kedua itu apa yang ada di dalam isi tengkorak dia. Enggak, maksudnya otaknya. Maksudnya knowledge, kan, wisdom. Karena yang membawa mungkin fisik itu hanya sebatas kepuasan mata sesaat gitu misalnya kan.
Tapi jauh di dalam knowledge-nya itu menurut gue itu yang lebih memikat sih. Jadi knowledge ya, walaupun dari first Knowledge. adalah physical attraction, tapi abis itu knowledge. Betul. Nah, Karena menurut gue ya itu, tambahin lagi nih ya. Knowledge itu yang mempertahankan hubungan sih kalau menurut gue. so Gitu. deep. Jadi dari sejauh gue misalnya melihat wanita atau menjalin hubungan dengan cewek misalnya gitu, ya kan yang dibawa nyamannya. Nyamannya. Tapi seberapa lama lu bisa membuat nyaman pasangan lu? Gitu. Karena Nice ya itu statement. balik lagi menurut gua knowledge itu ya mau membawa si pasangan itu ke sesuatu yang baru yang dijalanin bareng-bareng. Itu menurut gua lebih seru sih, lebih fun. Explore new things. Explore ya, new things. ya, seperti itu. Oh. Explore new position. Udah. Kalau misalkan kita sebagai laki-laki nih, gitu. Menurut lu, kalau lu di posisi laki-laki, apa sih yang lu cari dari seorang perempuan? Coba gue bayangin. Ibu Leoda, iya. Gak kebayang. Nggak kebayang. Kesel gak? Lumayan kesel. Nah guys, terus kemarin gue sempat riset, ternyata dari general ya yang dicari laki-laki dari perempuan. Ini menurut seseorang YouTuber namanya Matthew Hussey. Dia tuh YouTuber di Inggris yang juga agak hits gitu di dalam relationship stuff. Itu pertama adalah playfulness, yang kedua itu ada sexiness, kemudian nurturing dan independence. Nah, kalau menurut bapak-bapak Leo, Pak Le 3 dan Pak Le 4 ini, ada playfulness, sexiness, nurturing dan independence. Kalau menurut Playfulness, sexiness, nurturing dan independence. Kalau menurut kalian setuju nggak dengan pernyataan itu? Playfulness, sexiness, nurturing. Setuju. Banget. Poin menurut saya yang paling penting itu independence sama sexiness. Really? Iya. Oke. Debat. Ini kayak mau berdebat nih. Dia mau berdebat. Ini jawabannya beda nih. Gak apa-apa loh, gak apa-apa. Lanjut dulu. Lo. Masih sesi awal. Oh, jadi kalau misalnya Bapak Leo 3 setuju ya? Iya. Sebenarnya saya nggak mau bilang paling setuju yang mana sih, tapi Ya, oke. yang kayak pengen banget di underline gitu. Adalah sexiness dan independence. Independent number one. Independent number 1, sexiness and independence. Ayo. Susah. Kalau dua itu bagus, tapi yang mana yang nomor satu di antara dua itu nggak tahu. Susah. Oke. Tapi ini menarik sih, karena gini, kalau kita misalnya ngomongin sexiness gitu ya, sexiness itu lu define sexiness tuh seperti apa? Langsung Anda kebanyakan lihat seksi dari badan. Memang sexual way sih, betul. But at one point juga sometimes kayak mungkin kita juga cewek sama sih, kayak kita ngeliat cowok juga, oh dia seksi ya, tapi mungkin nggak dari physical appearance gitu, tapi kayak ada sesuatu yang main di emotional state lu gitu nggak sih? Ngapain gitu. Iya. Kalau menurut kalian biasanya Menurut gue seksi itu salah satu bentuknya charm sih. Orang charming tuh seksi. Orang seksi itu charming. Belum tentu bro. Oh, belum tentu. Ini kita mulai debat loh. Oh iya. Nggak apa aja, ini debat terbuka. Oh iya. Oke. Kalau menurut gue charming itu orang yang charming itu pasti seksi. Misalnya, hai. Enggak, tadi ada orang ini studio. Iya. Jadi Asik. Orang yang charming pasti seksi. Kalau yang charming tuh yang seperti apa? charming itu ada banyak bentuknya. Menurut Leo 3 ya. Oke. Kalau menurut Leo 3, salah satu bentuk charming itu contohnya karisma. Orang berkarisma tuh pasti seksi. Dia pintar bisa bikin orang tuh terbawa suatu emosi. Orang yang pengen pidato marah-marah pasti kebawa api-api. Orang yang pengen pidatonya yang santai-santai pasti kebawanya adem. Oh, sejenis influencer. Ya, kinda. Gue gak bahas subjek ya bro ya. Jangan. Ini explicit content. Gak ada. Tapi gitu tadi. Orang seksi is kind of dari charming. karisma ya. Karisma tuh bagian. Oke. Smart juga bisa. Contoh nih, seksi dalam versi Leo 3 nih. Ada suatu perdebatan antara satu kelompok, terus tiba-tiba ada kelompok sini yang bisa ngebales debat ini dengan smooth banget sampai nggak bisa dibales debatnya gitu. Terus dia udah bisa ngebales, dia ngomongnya logis, dia nyelesain debatnya sampai selesai, terus dia yang ngasih solusi, terus dia yang closing. Itu seksi parah cuy. Oh, buat lo itu adalah seksi. Itu kayak gue ungkapan gue yang katanya sexiness itu kayak
Nice banget. Gitu lah. Bagaimana dia nge-handle sesuatu. Iya, bikin gue kayak pengen nyamperin dia, kenalan gitu, Really? atau kayak pengen appreciate. Oh. Setuju. Give credit gitu. Yes. GG sih. Oh, oke. Asli. Buat gue. Buat lo pribadi. Tapi ini kita akan loncat sedikit, tapi it's okay lah ya. Nah, jadi kalau gara-gara tadi lu ngomongin itu, gue jadi kepikiran. Tapi sebenarnya general laki-laki, gue lebih senang kalau misalnya cewek itu depends on me, gitu. Atau ibarat misalkan lu tuh terlalu strong as a character gitu. Jadi kayak gue nggak bisa mengeluarkan sisi maskulin gue buat lu gitu. Oh, lu nggak bisa masuk gitu ya? Iya, Nggak ada coba. gapnya. Kalau menurut kalian gimana gitu? Nah, itu lu dulu lah. Mulai deep talk Wah, kan? ini dalam. Ini Oh. bisa dikait-kaitin sama orang itu dominan atau enggak. Bukan alpha ya, alpha sama dominan beda ya. Oh, apa bedanya? Wih, zing. Orang dominan itu cenderung suka mimpin. Alpha tuh nggak selalu mimpin. Alpha bisa kok ngertiin wanitanya mau kayak apa. Betul. Terus pas wanitanya lagi kesusahan, terus cowok alfanya ya udah sini aku gantian handle. Seksi nggak? Oh. Seksi nggak? Itu bro. I got you, babe. Oh Gitu. my god, I want to love you more. Langsung kayak biar kapan? Amin. Langsung gitu. Iya, udah kayak I love you 3000 coy. Itu mantep banget sih. Nah kayak gitu, itu justru kayak alpha. Nah jadi gara-gara kita ngedengar ada si cowok sifatnya kayak gitu, itu bikin kita kayak wow gitu kan, ya kan? Iya. Terus malah kita give credit yang bikin dia tuh tinggi seakan-akan, ya kan? Nah, biasanya yang kayak gitu secara status atau people recognition segala macam, alpha emang di atas. Tuh nggak ada kaitannya sama domination kan? Beda kan? Yep. Itu alpha bro. Dia bisa be a good student, bisa be a good leader, bisa be a good teacher, bisa be a great follower at the same time. Oh, man. Oh. Gila, gue pengen banget jadi orang kayak gitu. Kalau Anda seperti itu, kenalan sama saya. Saya mau belajar dari Anda. I got you. Yeah. I got you. Wow, ini kayak justru kalian malah mengappreciate gitu ya dengan cewek-cewek yang justru malah punya karakter se-strong itu gitu. Ya alpha, being an alpha gitu ya maksud gue. Ya bisa jadi. Respect. Ada banyak faktor ya. Mungkin salah satunya karena gue termasuk orang yang bersyukur, karena gue termasuk orang yang well educated mungkin. Jadi nggak terlalu terpaku sama yang namanya adat istiadat atau apa yang orang tua bilang itu yang gue tanemin, enggak kan. Kita dapat banyak referensi buku, sejarah, sosial, lingkungan, public figure atau Kartini itu salah satunya bro. Gue Kita pejuang Kartini. ya Enggak lu sih. ya Ya udah. gue pengharga Kartini gue. Ya. Kartini, Anne Frank, Megawati, suka nggak suka ya, dia figur politik besar ya, walaupun ada yang nggak setuju. Siapa lagi bro? Yang cewek-cewek? Margaret Thatcher. Oh wow, strong karakter banget Iya itu. kan, Margaret Thatcher, Mother Teresa. Siapa lagi mamen? Aung San Suu Kyi. Wah ini sebenarnya kalau misalkan kalau gue dengar kayak gini sih gue merasa kayak senang banget loh. Dia appreciate seperti itu gitu loh. Maksudnya karena gue merasa gue agak sedikit strong karakter gitu ya. Mungkin karena Leo kali. Buat yang Leo like ya. Orang tua gue tuh bilang kayak gue harus jadi seorang yang independen gitu. Terus sampai teman gue ngomong gini, berarti bener dong doa orang tua lu udah selama 10 tahun ini lu bener-bener independen gitu. Jadi bener-bener independen tanpa laki sama sekali gitu. Jadi anjir doanya terkabul sih ya gitu. Tapi at one point sebenarnya kayak gue cuma pengen tahu aja sih seberapa kalian berdua appreciate cewek yang independen. Tapi independen itu sometimes ya itu kayak apa sih pedang bermata dua gitu loh. Jadi kayak sampai mana si cewek ini bisa independen gitu. Oh, lu nanya Ngerti ke nggak gue maksudnya sejauh maksudnya? mana dia seindependen apa gue ngasih dia gitu. Iya, karena sometimes lu merasa jadi di posisi bahwa aduh gue nggak bisa mengeluarkan sisi maskulin gue nih gitu. Karena gue nggak bisa provide dia Iya. karena dia terlalu mandiri. kayak kemarin gue sempat ada cerita ada dengar video di YouTube juga. Jadi dia bilang gini ke Strong Woman gitu. Lu karakter lu seperti apa ya? Gue maunya depend on me. Semua gue ngelakuin sendiri segala macem. Tapi at one point terus lu minta cowok harus maskulin. Lu pengen cowok yang maskulin. Ya gimana lu gimana mau pacaran sama cowok maskulin kalau lu nggak memberikan kesempatan si cowok itu untuk menjadi maskulin. Jadi makanya seberapa besar sih independen itu kayak apa sih kayak kapasitasnya itu seberapa gitu kalau menurut kalian? Iya. Barriernya mau iya barriernya tuh batasannya seperti apa sampai gitu. mana deh gitu kan. Ya dulu gue udah jawab dulu dari tadi bro. Oke. Ya kalau menurut gue semakin independen itu cewek atau itu wanita ya itu bagus menurut gue. Karena itu tergantung dari balik lagi bagaimana si
cowoknya ini menghandle si cewek yang independen itu, gitu. Lu nggak selamanya seharusnya nunjukin sisi maskulin lu terus biar lu kelihatan lebih cowok, lebih alpha dibandingin si cewek yang independen ini. Itu nggak harus. Terkadang ada peran yang dinamakan itu penasehat, lebih ke arah kayak misalnya si cewek kan nggak selamanya independen, pasti dia kan melalui banyak masalah. Kan pasti dia butuh seseorang buat memberi dia solusi, walaupun itu di balik layar. Nah mungkin peran itu kali ya yang dinamakan kalau cewek independen, ada yang kayak menyokongnya gitu, apa support system ya. gitu. Being a support system itu tergantung peran sih, jadi balik lagi. Kalau emang ceweknya lebih independen, ya pasti harus ada support systemnya. Nah kebalikannya juga gitu. Kalau misalnya si cowok lebih taking care of everything, ya si ceweknya harus jadi support systemnya gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Approve. Dari dia udah ngomong lu cepat approve gitu ya. Wow, oke. Gue merasa senang loh di appreciate kayak gini gitu. Karena maksudnya iya sih, kayak ya pengalaman pribadi aja sih. Sometimes orang tuh kayak lu tuh hatinya setegar batu karang kadang-kadang gitu. Lu tuh terlalu punya mimpi, lu punya apa segala macam. Tapi sometimes gue pikir-pikir kayak misalkan ada ini jadi panjang banget sih ya. Kita merembetnya bisa panjang banget. Kayak misalkan ibarat gini, kayak kita gue ngobrol sama orang, terus si orang ini merasa kayak aduh lu tuh terlalu pinter. Oh lu tuh terlalu ini. Loh sekarang permasalahannya kan pinter gak pinter itu salah gue gitu. Kan gue juga belajar. Nah itu baik lagi. Tergantung sih itu. Masalahnya kalimat terlalu ini maksudnya terlalu apa? Gak jelas. Karena kalau menurut gue, yang gue tangkap orang bilang lu terlalu pinter itu sama aja kayak pada orang yang bilang ke orang lain lu sok pinter, lu sok suci. Gak usah lah suci-suci. Lu terlalu pinter. Gak usah lah ketinggian kayak gitu Jer. Lu terlalu baik Jer. Gak usah lah terlalu baik kayak gitu. Gak usah lewat baik lah. Lu terlalu dewasa. Gak usah lah sedewasa itu. Gak bisa gue emosi. Kenapa emosi? Kenapa marah? Menurut gue itu bagian dari sama Leo gitu. Bagian dari pembunuhan karakter sih menurut gue. Iya, betul. Oh wah, gue gak mikir sampai situ loh. Iya, pembunuhan karakter. Itu lu jadi ngedown, lu jadi gak mau kayak gitu lagi gitu. Ya, jadi lu membuat batasan untuk lu jangan terlalu gitu kan. Atau malah bisa jadi kalau itu udah sebuah jadi budaya yang baik nih, ada orang ngomong kayak gitu jadi cancel culture. Iya. Jadi gak bagus. Gitu. Jadi menurut gua kata-kata terlalu pinter ini disebutin sama orang yang gak sepinter lu. Gua gak pernah denger ada orang pinter, lebih pinter daripada lu, terus bilang ke lu terlalu pinter Leo 1. Gak pernah. Pernah lu ketemu orang kayak gitu? Ya waktu itu pernah sih ada yang ngomong gitu. Jadi kayak jadi yang ngomong kayak gitu orang yang lebih pinter daripada lu? Tidak sih. Ya kan lebih bodoh. Anda kalau lebih bodoh belajar. Bukannya ngatain orang biar selevel sama Anda. Itu yang maksud gua gitu. Dan sometimes kayak kadang orang tuh ngerasa itu kayak kompetisi. Sabar. Minum. Mana minumnya? Terus. Ya kayak misalkan ntar gue tadi ngomong apa jadi gue lupa kan. Yang gue bilang terlalu pintar itu cancel culture bla bla, terus lu bilang apa tadi? Iya. Mulai halu gue. Iya, gini. Jadi misalkan kayak mereka tuh merasa bahwa itu tuh sebuah kompetisi gitu. Padahal maksud gue kalau dipikir-pikir gue tuh gak berkompetisi dengan kalian para kaum Adam gitu loh. Karena gue tuh berkompetisi dengan diri gue sendiri. Gue kalau menjadi lebih baik itu buat diri gue sendiri gitu kan. Kayak gue belajar untuk menjadi lebih pintar ya buat gue sendiri. Ya sekarang kalau misalkan kalian tidak belajar terus lu menyalahkan gue. Iya benar. Gue bisa ngasih dua komentar deh. Dari sudut pandang seksis sama sudut pandang universal. Yang universal kalau memang lu bisa lebih pintar daripada siapapun itu gendernya. Kalau orangnya kayak gitu sampai komen lu nggak terima kayak lu lebih pinter, itu berarti bocah. Orang yang hebat kan harusnya bisa fair. Dia bilang, justru kalau lu mau belajar nih bro, buat yang nonton nih, wah lu bisa lebih hebat tuh gimana caranya bro? Gue mau belajar. Gue yakin si jago itu yang dipuji mau ngajarin coy. Betul. Iya sih. Nah, atau yang sudut pandang seksis nih, sampai lu aja takut dikalahin sama cewek, lu malu cuy. Itu udah seksis tuh. Padahal seharusnya simbiosis mutualisme. Nah, ya. buat kalian para orang-orang seksis tuh, gue lawannya kayak gitu tuh. Betul. Lu takut dikalahin cewek, sampai lu pusingin gimana caranya lu ngomong yang pas biar si cewek ini nggak mau maju. Lu parah cuy. Shame on you.
Woi. Udah terlalu keluar semua ini rasanya. Emosi sudah meluap-luap. Gue termasuk orang yang dari dulu tuh sering banget ketemu orang-orang yang suka cancel culture. Kalau nggak pembunuhan karakter, gue capek. Dan sejauh ini beberapa tahun kemudian gue menjalani sampai saat ini, gue ngelihat orang itu yang dulu komen ke gue itu gak jadi apa-apa kasar gitu lah. Adalah jadi apa-apa entah apapun pekerjaannya, cuma gue nggak terlalu ngelihat dia sebagai seorang yang sosok gitu. Be aja, biasa be aja gitu. Sombong Anda. Ya suka nggak suka bro, fakta yang menyakitkan. Gue suka gaya lu bro. Bener. Keren, mantap. Leo 3. Mamen, Leo 3. Leo. Jadi para wanita di sana ya, be independent. Ternyata laki-laki suka cewek independent. Ya. Sebenarnya tergantung. Iya itu balik lagi sih. Itu depends, tergantung. Untuk saya, untuk para misalnya gimmick. Oh, gini. Saya cowok lemah, saya insecure, saya nggak punya teman, dan saya benci sama kalian semua. Saya nggak suka punya cewek yang independen. Saya sukanya yang tertutup seperti saya. Bodoh, tidak mau belajar dan suka nonton drama. Wah, luar biasa. Gue bikin masalah banyak banget. Luar biasa. Nih kalau di video sampai dislike banyak, lu teh bener. Dislike apa? Suddenly, siapa ini gitu ya? Itu namanya harsh truth, bro. Live with that. Asik. Wow, jadi justru independence itu malah sesuatu yang oke. Wah, I feel good. Independen tuh sesuatu yang bagus, bro. Independen tuh sesuatu yang harus diperjuangkan. Tapi kenapa ada orang yang jadi nggak suka sama independen gitu? Lu mau dijajah lagi gitu sama Belanda, sama Jepang gitu, men? Siapa tahu cewek Independen berapa juta orang mati demi Indonesia merdeka, bro? Berapa? Cewek Belanda. Noni. Oh. Moy. Beda. Itu cakep. Oke, berarti independence oke. Atau lu ada pengalaman? Lu juga bukannya cewek yang agak gitu kan? Iya sih. Oh, mulai. Justru yang kayak tadi independence, gue juga kayak waktu itu gue in a relationship dan gue saking independennya itu gue nggak rely on my ex ya, emang my ex gitu. Jadi gue ngerasa kayak agak nggak enak gitu. Gue minta dia jemput aja gue nggak enak gitu. Karena saking independennya gitu loh, saking gue udah biasa lah nyetir, gue udah biasa, maksudnya kayak masih ada Grab, masih ada gue bisa nyetir, gue masih punya kaki gitu kan. Istilahnya gue masih punya kaki, I can walk, gue masih punya handphone, gue masih bisa order. Gue bener-bener gak enak banget loh minta tolong jemput ya. Itu bener-bener gak enak gitu. Plot twist sih, justru ini bagian dari sayangnya lu kan ke dia. Lu nggak mau bikin dia capek. Nggak mau ngerepotin dia. True sih, benar juga. Gitu. Iya. Apakah karena Leo gitu ya, pride tinggi gitu. Jadi Abis begini. All the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Nah, yuk, Perut gue sakit. balik Lanjut. Jadi kayak gue yang dari awalnya kayak independen, gue jadi clingy. Terus gue kalau ngeliat ke belakang kayak itu kayak bukan gue gitu loh. Gitu. Gue kayak kalau ya apalagi kalau udah pacaran atau berumah tangga gitu. Kadang-kadang tuh ya kita kerja sama gitu loh, bukan jadi benalu di orang lain gitu. Tapi terkadang ya kita nggak, ya itulah seberapa jauh sih kita independen. Karena kalau kita bener-bener independen, kita nggak pacaran, kita nggak relationship gitu loh. Makanya mungkin kalimat rely itu diganti sama nurturing. Itu lebih bagus kayaknya. Ya kan? Lu nyerem gue nyerem lu. Kita blooming bareng. Oh, gitu. Iya. Good statement. Lewat 3 device. Lewat 3 device. Lewat 4 the great. Lanjut. Oke. Berarti itu udah bahas independence. Nah, sekarang gue bahas perempuan feminim. Nah ini bentar. Feminim atau feminin? Oh sorry, feminin. Oh feminim. Bingung kan? Wait. Komen ya, feminim atau feminin? Bedanya apa? Coba. Tapi bedanya apa? Femin sama, cuma yang bener belakangnya tuh apa, M atau N? Jadi menurut kamu besar KBB ini
Feminin. Nin kan? N. N. Kayak lu macem-macem lu. Jadi tujuan lu cuma itu, Bro. Aduh. Tugas gue udah kelar, Bro. Gue balik. Cut. Ini gak bakal gue masukin. Anda berhasil membuat hater, Bro. Lu masukin efek aja. Lu berhasil membuat hater, Bro. Kesel banget. Gue nanya serius ya kan. Gue nanya serius gitu. IN. Yuk balik. Aduh. Leo satu marah ya, Bro. Perempuan feminin. Banyak cowok sih sebenarnya lebih suka dengan perempuan yang feminim, dengan gaya stylenya mungkin. Tapi menurut kalian feminim sendiri itu seperti apa? Aduh. Siapa dulu? Lu aja deh. Kalau menurut gua feminin itu ini is based on each people perspective ya. Jadi gua nggak bisa ngomong ini. Kalau menurut gua Ya, menurut Anda Leo 3. feminin tuh lembut, halus, bukan sesuatu yang berhubungan dengan dinamika emosi. Dinamika emosi bisa marah, bisa geter, bisa keras, bisa kasar, itu kan kayak deg gitu. Atau responnya gimana nih gitu. Jadi dinamika emosinya naik turun, gue harus gimana nih, bingung. Cuma kalau yang flow halus kalem itu, nah gue merasa yang kayak gitu feminin, lembut, halus, santai. Menurut gue santai itu malah bagian dari feminin. Oh, oke. Jadi nggak ada dinamika emosi gitu. Nah itu yang cenderung yang mungkin yang diharapkan mungkin untuk wanita memiliki sifat feminin seperti itu. Jangan kait-kaitin wanita main drum jadi nggak feminin, beda. Nah, buat kamu yang cewek main drum tolong komen di bawah. Tapi berdasarkan statement Anda bilang gitu. Harusnya lembut. Iya kan? Nah, itu ceweknya biasanya mah lembut, drumnya kagak tapi kan. Drum mau maskulin feminin bukan urusan saya. Mungkin gue nangkep nih maksudnya. Jadi mungkin maksudnya lembut atau pokoknya menurut gue setiap manusia itu mau dia cewek ataupun cowok dia mempunyai sisi maskulin atau feminimnya masing-masing. Di cowok juga ada sisi feminim sebenarnya gitu. Makanya ada cowok yang gayanya agak flamboyan, orang nyebutnya kayak gitu kan. Nah, menurut gue feminim itu sendiri lebih ke arah emosional. Jadi how you express your emotional at the step gitu kan. Jadi bagaimana lu mengekspres apa yang lu rasakan. Gitu. Lebih ke arah sana sih. Kalau maskulin itu lebih logik kalau menurut gua. Oke. Dan kalau oke. Iya lah. Menurut lu? Iya. Aman. Itu Iya, gimana sih? Lu jangan ngajak debat, coba. Debat panjang kita. Beda ranah. Iya, beda ranah. Tapi ini sebenarnya gara-gara kalian udah ngomongin masalah independen sih. Jadi kayaknya gue percaya bahwa traits feminim dalam perempuan sebenarnya nggak harus 100% itu feminim all. Justru jangan dong. Itu sama kayak ngomong lelaki harus 100% maskulin, Bro. Nggak bisa. Asli. Itu yang tadi kayak gue bilang kan, makanya tiap jadi orang udah tahu kan. Jadi tiap orang itu emang punya sisinya masing-masing. Tergantung dominannya ke arah mana. Maskulin kah atau feminim kah? Kalau kayak gitu udah berstandar loh jadi. Iya. Nggak bisa. Kalian laki-laki nggak adil. Judgmental. Berarti that's nothing wrong ya. Kalau kan bisa being a tomboy misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa sih. Ini ngomong pure tomboy, attitude like a tomboy. Iya. Nggak apa-apa. Kita nggak bahas ya. Gue tuh pengen ngomong. Stop, gue tahu loh. Stop. Oke, lanjut. Gak bisa. Tunggu dulu. Gue masih ingin menyelesaikan ini gitu ya. Oh my goodness. Udah ya. Berarti nggak apa-apa ya. Being a tomboy it's fine juga. Menurut gue nggak apa-apa. Misalnya gue ngebayangin, ada lah gue dulu pernah deket sama orang yang tomboy. Gue seneng. Dia bisa main basket, gue seneng bro. Gue main basket bareng sama dia. Bener itu dong. serunya kan? Iya, dia main gitar nih. Misalnya, gue main gitar. Ada beberapa orang yang melihat cewek main gitar tuh tomboy. Ya gue yang lead gitar, dia rhythm gitar, kita nyanyi bareng. Lebih keren ya? Atau dia main gitar, gue yang nyanyi. Biar orang ngelihatnya dia. Gue seneng ngelihat dia jadi spotlight. Supportive kan? Supportive. Gila ya. Loyalty memang. Dasar kaum Leo ya, memang. Gila. Enggak, ini bukan karena Leo, ini karena kita depan kamera. Jadi kita
Langsung Kita semua dari hati. Tarik kata-katanya. tarik kata-katanya. Wow, it's nice ya mendengar kayak gini. Karena kayak jarang banget gitu loh gue. Mungkin karena emang gue bergaul dengan lingkungan circle yang salah Mungkin. aja kayaknya ya. Oh. Kayaknya ya, probably. Iya. Saya no Stop. Bahagia banget, stop. Gue tuh demen banget yang gini-gini Tahan, bro. Goreng-goreng tuh. Tahan. Iya. Tahan ya. Makan roti serikaya. Aduh. Oke, lanjut ya guys. Setelah ngomongin seksi and feminine. Seksi and feminine. Seksi versus feminine. Seksi? Versus feminine. Wow. Bukannya seksi bagian dari feminin. Mikir kan lu. Seksi dan enggak, orang feminin juga bisa seksi bro. Orang maskulin juga bisa seksi. Iya betul. Gue bingung sih. Seksi feminine kalau gitu. Seorang ibu gitu yang pakai baju abis ngangkat jemuran atau cowok deh nggak seksis ya. Ibu lagi nyuci piring, bukan seksis ya. Cuma siapapun nyuci piring nggak apa-apa. Contoh Ya, aja sih, ibu contoh aja nyuci susah amat piring, deh. akhirnya kecipratan, aduh basah, seksi. Thank you for the reaction ya. Maksudnya susah gue ngaduin feminin sama seksi. Feminin is also could be sexy bro. Either with maskulin juga. Lu jangan rusak momen bro. Gue lagi keren-kerennya. Lagi keren-keren Gue lagi banget. ganteng tuh. Ganteng banget anjir nih. Aduh. Menurut lu nah. Seksi feminine. Oke. Jangan balikin gue. Oh iya. Ya udah. Seksi versus feminine. Jadi seksi adalah bagian dari feminine. Feminine juga bisa seksi soalnya. Iya. Feminin bagian dari seksi, bukan seksi bagian dari feminin. Feminine bagian dari seksi. Iya. Oke, lanjut. Setelah seksi and feminine, kita juga pengen ngebahas mengenai laki-laki itu adalah makhluk visual. True or false? False. Wow. Itu false. True and false at the same time gitu. Gue kayak bilang false ya, kayak itu stereotip sih buat gue. Ya gue gak bisa jawab keduanya sih. Karena keduanya benar bro. Iya sih, gitu. Kayak lu bilang iya juga boleh, bilang enggak Bilang enggak juga boleh gitu. Kenapa, brother? Ya kan lu yang ngomong duluan bro. Tapi kan kayak ada penelitian gitu kayak sebenarnya juga perempuan juga melihat Iyalah. physical sama. No. First impression pasti begitu gitu. Iya betul. Ada kan orang bilang ngelihat cowok six pack kayak gitu kan. Iya, kita Gitu kan. look lah ya gitu. Iya. Kita kan ngeliat orang, kita kenal nih, tuh ada orang baru. Kita lihat pakai mata kan. Iya Kita bukan ngeliat makanya dia baik appearance. hati. Ya. Iya. Dia baik hati, dia pintar, dia mau berkembang. Enggak gitu. Iya. Ya itu. Physical appearance dulu. Ya physical dulu lah. Betul, Ya, betul. dan- Ya, dia kalau six pack gitu. Tapi Ada orang don't judge the book by its cover. tapi Tapi kenyataan casing penting. Buat apa ada sinopsis buku? Buat apa? Sinopsis. Ya itu. Buat apa ada sinopsis buku ya kan? Iya benar. Suka nggak suka bro. Suka nggak Tapi suka. Betul. kan gue makanya tadi yang teman Leo 4 nih ngomong betul. Bilang enggak juga boleh, bilang iya juga Iya boleh. juga boleh. Karena ada tadi kan gue bilang versi enggak nih. Terus sekarang gue mau yang versi iya. Suka nggak suka, iya gue juga pasti ada ketertarikan awal ngeliat dari fisik. Atau mungkin langgeng-langgengnya gue. Laki bini, suami istri bisa langgeng. Pasti salah satunya gara-gara istri gue tetap bisa jaga badan, tetap seksi walaupun kita udah tua. Jadi cintanya spark lagi. Kan gak ada yang tahu. Nah masalahnya sesimpel ini. Lu gak bisa ngerawat fisik lu. Kenapa? Justru kayak gitu. Ada yang bilang, jangan lihat dari fisik gue juga lah. Lihat dari hati gue juga gini-gini. Walaupun, gue gemuk nih ya. Walaupun gue gemuk, kan hati gue baik gini-gini. Bukan itu bro. Justru sampai fisik lu gemuk, lu gak ngerawat fisik lu bro. True. No dong, I'm fat acceptance gitu-gitu. Tulangnya gitu. There's nothing wrong with fat acceptance. Nah, everything is wrong with fat acceptance menurut gue. It's about your health, dude. Fat is about obesity, man. Menurut gue kayak gitu sih. True. Lu gimana bisa mencintai orang lain kalau lu cintain fisik lu aja lu gak bisa? Jadi lu mencintai kalau lu gendut. Iya, enggak. Wah, kok gitu? Aduh. Tahan.
Kayak gue gak boleh di sebelah dia. Tahan. Leo 3 sama Leo 4 nya emang saling bersinergi tapi juga suka saling bertabrakan ya memang orangnya. Dia Inside Winsi jangan pernah ngundang dia lagi. Sama. Sebenarnya jangan juga, bro. Jadi gitu menurut gue kayak ya kayak gitu, lu gimana cintain orang kalau nggak cintain diri sendiri. Oh lu gemuk, ya udah olahraga. Oh muka lu jelek, iya jelek, ya udah perawatan. Oh muka lu jerawatan, cuci muka. Nggak bisa, udah gini yakin udah nggak bisa gitu. Iya gue udah buktiin semua teman-teman, ya sudah kalau itu udah beda. Itu udah di luar pertolongan kita. Mungkin Tuhan ya udah mukamu saya bersihin, nggak ada yang tahu. Ini dark jokes parah Cuk. Dark jokes anjir. Lu gila. Halo polisi. Polisi. Nino. Gue parah banget sih aja. Ini jangan dipotong, ini penting coy. Maksud gue kayak gitu, selama bisa di-effortin ya effortin. Gue yang edit pusing. Nih, yang penting usaha ya. Semua tuh harus ada usahanya ya. Karena benar-benar. Buat berdamai sama diri sendiri juga perlu usaha, nggak cuma sekedar aku mencintai diriku begini-begini aja, nggak bisa bro. Gitu. Apalagi kalau belum masukin teori being mature, being macam-macam lah. Relativitas, cahaya berbelok ya, relativitas. FYI. Itu teori Einstein, dia buktiin pas buat ngelihat gerhana. Enggak, tapi lucu bro. Jadi kayak kalau misalnya diomongin usaha atau teori-teori kayak gitu, kita ngomongin teori fisika deh misalnya. Usaha itu F sama dengan M kali A kan. Ya. Ya itu sama aja berlaku juga di situ aja. Lu kalau mendengarkan soal itu bukan begitu. Ini yang justru yang ambiar gini yang bagus ya. Iya sih. Gue malah justru nanti lebih gampang sih editnya justru. Kita pelan-pelan mengarah ke yang ini ya. Suatu saat nanti kontennya Jajar lebih kritis. Oh iya, boleh. Nah betul. Apa sih yang nggak bisa? Lebih kritis. Kritis aja. Gak apa-apa, kita semangatin Leo 2. Polisi mana polisi? Kita semangatin polisi. Ibu besok capek ya Bu Leo 2 capek ya. Udah malam ya soalnya ngantuk ya Bu Leo. Oh, tanggal 20 Mei. Sabar Kak, bentar lagi gajian. No problem. Aduh, kocak banget. Aduh, Tapi Dogi masih turun. Iya tak baik bro. Sudah tahu Leo itu harga dirinya tinggi. Anda congkel lagi. Harga diri ini sakit. Doge turun. Apa dia belinya banyak soalnya. Habis itu pas ngeliat harga turun drastis ya kan. Wah. Udah gue gak mau ngomongin itu lagi bro. Yaudah, untuk ulang kalian lagi. sobat FOMO ya. Sobat FOMO. Dan yang lagi hodl. Wherever you are. Semangat. Gue gak tahu lu di mana. Enggak, in Elon Musk we try. We trust bro. Oke. Nah guys, tadi setelah kita udah ngobrol-ngobrol bareng gitu ya, bahas-bahas seputar isu-isu ya yang sering kali suka diomongin nih kalau kita bahas cowok mencari kriteria atau karakter dari seorang perempuan. Nah kemarin gue sempat posting questions juga gitu ya di Instagram gue, dan dari beberapa dari kalian juga udah sempat kirim-kirim juga nih guys. Nah jadi gue akan bacakan sekalian ya hari ini. Nah pertama itu ada dari Amung. Nah, Amung, hai Amung. Nah, kalau kata Amung yang dicari laki-laki dari perempuan adalah karakter keibuan, care about anything, dan sesuai porsinya lah yang penting dari perempuan gitu. Coba sorry, diulang lagi coba sekali lagi. Karakter keibuan, care about anything, dan yang sesuai porsinya untuk perempuan. Anything, is it everything? Oh, gila deep banget. Enggak, mungkin saudara nanti bisa balas di komen gitu kan. Terus kalau sesuai porsinya tuh seperti apa? Ini mungkin kriteria dia kali lebih tepatnya mungkin. Iya pasti ini lebih dicarinya dari dianya sih, secara personal. Soalnya gitu. kata-kata apa sewajarnya atau apa tadi? Iya sesuai porsinya lah. Porsinya itu kan tiap orang masalah porsi beda-beda. Tapi kalau disuruh mengeneralisasi ya sesuai porsinya gitu ya. Bener juga, setuju gua. Porsi gua porsi lu beda, tapi kan yang penting sesuai porsi kita. Sesuai porsi gitu kita, betul sih. Approve. Thank you Amung udah kirim. Selanjutnya mungkin Leo 2 mau baca. Kalau dari Nia ya. Dari Nia.
yang pas baiknya, pas cantiknya, pas loyalnya, pas dompetnya. Kan sudah aku duga. Pas semuanya Yang penting pas, bro. Yang penting pas. Yang penting pas. Yang penting pas. Hidup pas-pasan, mau beli helikopter cukup. Iya, cukup lah ya. Wajar. Nggak Lanjut. apa. Silakan mempunyai. Silakan mau Leo 3 atau Leo 4 yang baca. Dari lu. Siapa yang selanjutnya? Dari atas. Nek. Oh, oke, berikutnya kita ada jawaban dari Janitra. For me, Judas first. Judas. Oh, Judas. Oh, Judas. Gue Judas. Oke. Suka cewek Judas dia. Kalau cewek dengan tampang Judas atau jutek, ultinya nambah 100%. 100%. Gua setuju ini, bro. Kamu sobat Mobile Legends. Iya, asli. Savage. Wow, kalian setuju? Iya tipikal. Iya, gimana ya? Mungkin lagi pas sekali. Iya. Ya apa gimana ini orang-orang? Bukan gitu. Mungkin kayak kalau misalnya cewek ngelihat cowok yang misterius tuh kayak ada wow gitu kan. Sama sebaliknya kalau kita ngelihat cewek jutek, gimana cara naklukinnya nih? Iya nggak, bro? HP-nya kekunci nggak bisa baca lagi. Nggak, tapi bisa jadi itu relate sih. Bukan kembali lagi ya, basicnya kan tipe orang beda-beda. Tapi kalau ngomong solo cocok logi, relate-relatean gitu, gua Leo 4 dan saudara Janitra nih satu tipe. Satu frekuensi. Kami pada umumnya suka cewek jutek. Iya. Dan kami pengen jadi orang yang breakdown kejutekan kamu. Gue jadi pengen bertanya. Karena tadi kalian bilang kalau misalnya cowok itu suka dengan tantangan berarti ya. Kalian pengen taklukin gimana nih caranya ya termasuk. menaklukin. Gitulah ya. Nah, kalau misalnya ladies yang doing it first, kalian setuju nggak? Setuju gua. Nggak apa. Oh ya? Gua tipe orang nggak munafik. Gua tipe nggak depan kamera. Gua tipe orang yang appreciate malah. Really? Soal terima atau enggaknya belakangan. Tapi maksudnya kan ada orang yang merasa kayak ilfil, janganlah kayaknya enggak gitu. Oh ya? Gua justru tipe orang yang kayak wow. give credit lah. Gue salut. Setuju. Misalnya nih amit-amit worst case gitu atau apapun, gue nolak nih terhadap orang ini. Tapi gue bilang, gue akuin sih lu hebat sih, lu bisa ngomong langsung depan gue. Jarang-jarang loh orang bisa kayak gitu. Gue gitu. Karena buat jadi first mover tuh butuh courage ya. Iya, karena kalau orang kayak gitu gue jatuhin itu lagi yang gue bilang tadi, pembunuhan karakter, cancel culture, anything like that. Terus gunanya Kartini apa, bro? Habis ini kayaknya yang nonton video hari ini kayaknya pada nyari-nyari deh. Bapak Leo 3 dan Bapak Leo 4 langsung populer habis ini. Anda bisa cari di list TO tuh. Pemburuan orang. Iya, target operasi. Ya. Baru gue naikin, gue puji kan. Lu bikin lagi jatuh. Aduh, lu mah kadang. Ya udah. Gak bisa kita. Gak bisa. Orangnya humble guys, humble. Mantap pas. Saya dibawa tinggi sama saudara Leo 1. Oh, saya membawa tinggi tuh memang orang-orang yang pantas untuk ditinggikan. Leo Squad baby, Leo Squad. Hanya bermodal 1 gelas kopi, harga diri saya naik. Terima kasih ya, Sat. Lanjut. Untuk saudara, ini saudara ya. Gue nggak boleh salah ngomong. Dani. Ini gue kayak kenal gitu. Pause-nya panjang, bro. Kalem dan membawa ketenangan. Maksudnya itu kriteria yang siapa? Kalem dan membawa ketenangan. Iya. Mungkin yang tadi kayak bilang lu feminim itu. Iya. Kalem, bawa ketenangan. Mungkin itu yang dia cari dari seorang perempuan. Bisa bikin dia merasa tenang. Mungkin kalau suruh kayak lebaynya gitu, ceritanya cowok ini adalah seorang tentara yang ikut perang gitu kan. Stres, capek, lawan sana sini. Dia pulang ke rumah pengen kayak di ayomi, bikin dia merasa sejuk. Mungkin di luar sana udah terlalu banyak chaos buat dia kali ya. Kalau misalnya Anda tipe-tipe orang yang kayak saya ceritain tadi, mungkin yang Anda butuh yang sesuai saudara Dani bilang. Atau saudari Dani bilang. Subjeknya Dani bilang. Butuhkan yang membawa ketenangan dan adem. Enak sih punya orang yang adem dan tenang itu enak. Iya, emang enak ya? Ya emang enak tentu. Oke. Lanjut, ada dari Regina. Kalau kata laki gue yang keibuan, padahal gue nggak ada lemah lembut sama sekali loh, hahaha, katanya gitu. Lagi-lagi keibuan loh keluar lagi. Berarti bener ya, nurturing itu memang salah satu yang
dicari juga. Ya, setuju. Cuma keibuan gak harus lemah lembut kok. Iya, betul. Kan ada yang bilang ibu itu sosok yang strong. Emak gue galak. Gak lemah. Sok mak gue galak. Nah, ada juga yang bilang ibu bermental keras. Baja, dia berhasil mendidik anaknya yang dari bawah, atau misalnya dia adalah seorang single fighter gitu kan, atau yang lagi krisis keuangan. Itu mentalnya harus keras loh, nggak bisa lembut. Terus sih. Strong, nggak bisa betul lemah. Sih. Jadi ya. Tergantung situasi dan kondisi juga. Overall gue setuju hampir semua yang dikasih masukan dari situ, dari sumber. Cuma berbeda perspektif aja ya. Lagian kan orang kriteria beda-beda, jadi ya. Luar biasa, sangat menarik ya. Lanjut. Terus kalau selanjutnya itu dari Charis. Karis. Oh, oke, Karis. Yang bisa terima kita dan keluarga kita apa adanya, jangan karena ada apanya. Jangan karena terima ada keluarga apa. kita apa adanya, jangan ada apanya. Jangan karena ada apanya. Untuk sobat Karis, kalau boleh komen di bawah gitu di videonya, maksudnya biasanya kan orang yang keluar kalimat pertama itu biasanya driven by experience atau some shit atau apapun gitu. Kenapa bahasnya keluarga gitu, boleh sharing. Mungkin ntar cerita Anda menjadi referensi kita buat ngebahas lagi di Insight with Z. Alright. Tapi bener, gue setuju sih. Makasih ya guys, kalian tuh support banget sama Apa aku. adanya, jangan ada apanya. Jangan ada apanya. Lanjut. Cuy, ini Ane. Oh. Nih dari saudari Ane. Oh ya, dari saudari Ane. N. Asik. Ya, ada sosok N yang gue hargain banget, N Frank. And Frank. Tahu kan? Frank. Ya. Dalam juga. Noni Belanda. Iya, dalam juga. Keren sih. Iya, bukunya buku merah kan? Iya bener. Palu Arit. Kata Anne Frank. Kata suami gue. Kata suami gue, pengertian, menghormati, menghargai. Itu yang dicari. 3 dasar ini benar sih. Iya sih. Respect, honor, menghargai, respect. Pengertian, Menghargai. understanding. understanding. Asik. Always listening. Always understanding. Asik. Enggak Kita nggak disponsori. Kita nggak. Kadang orang hanya bisa listen, belum tentu listening aja. Dengar tapi nggak mendengarkan. Betul. Itu adalah 2 hal yang sangat berbeda guys. Hearing and listening. Benar. Menghormati. Oke, lanjut abisin. Oke, yang terakhir ini dari Rara. Saudari Rara bilang tanggung jawab dan match sama personality. Match sama bener personality. Iya, responsibility sih bener. Match sama personality. Iya, Ini overall bagus-bagus cuy. betul. Berarti penonton dan pemerhati Insight with Z ini people-nya knowledge semua. Smart people. Knowledge Knowledge and know the ledge. Know the lads. I like that. Know the lads. Mamen. Thank you banget so much guys buat kalian yang sudah mengirimkan tanggapan kalian. Dan dengan itu juga berakhir juga ya video-video. Thank you banget guys udah mau coba nonton ada kita pertama kali di depan kamera tuh gimana rasanya gitu. Asli. Makasih buat tim Insight with Z. Makasih Leo 1, Leo 2, Leo 4. Aduh. Makasih. Jangan lupa share, komen, like, And subrek. yes. Parah banget. Semoga kalian suka ya guys dengan video ini. Thank you banget buat kalian yang udah stay tune di video ini. Mungkin kalian sudah mulai merasa apakah ini sesuai gak sih dengan zodiak kalian. Kalau misalnya kalian juga Leo ya probably. Ya. Maaf ya guys, kebanyakan ngelawak di sini. Tapi semoga hari ini video ini bisa menghibur kalian ya guys. So thank you so much buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, untuk komen dan juga like video ini dan juga share ya ke teman-teman yang lain guys. Dan see you on the next Zodiacs X Zodiacs Corner guys. Dadah. Bye. Hai guys, kembali lagi bersama saya Wijaya No Limit.